Salam sejahtera bagi kita semua. Kesempatan kali ini di channel YouTube Kang Toko TV, saya ingin membahas tentang sebuah kata-kata sabar. Dan kata-kata sabar ini bukan hanya sebuah kata-kata. Memang kalau kata-kata mudah kita ucapkan, tapi belum tentu dalam perilaku sehari-hari. Apalagi di penghujung tahun ini, tahun 2022 menuju tahun 2023 ini, banyak fenomena alam terjadi di Nusantara dan juga di luar negeri, di seluruh dunia. Bencana macam-macam, ada banjir, ada longsor, gunung meletus, hujan salju, banjir di mana-mana. Bahkan di Arab Saudi pun kebanjiran toh kemarin. Nah, ini menguji kualitas kita sebagai umat, sebagai hamba Tuhan ini, mampukah kita bersabar? Dalam hal menangkap fenomena alam yang terjadi ini, kalau ada orang berkata sabar itu ada batasnya, tapi kalau saya, sabar itu tidak ada batasnya, karena segala sesuatu yang terjadi atas kehendaknya. Kenapa kita membatasi diri? Kalau kita berkata sabar itu ada batasnya, berarti diri kita sendiri yang membatasinya. Diri kita lah yang suka membatasinya melalui pikiran kita sendiri. Makanya saya tersenyum kalau melihat orang-orang yang punya konsep pemikiran seperti ini, karena mungkin belum paham dengan makna kesabaran itu sendiri. Makanya kita harus mampu memahami tentang keterbatasan kesabaran itu sendiri. Memang sulit memahami kesabaran, karena kesabaran itu bukan mata pelajaran khusus yang cukup untuk dibaca dan dihafalkan, bukan pula sebuah gagasan atau wacana yang setiap hari digembar-gemborkan. Makanya saya yakin betul bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak memiliki kesabaran. Semuanya memilikinya. Bahkan anak kecil pun memiliki kesabaran. Orang dewasa pun memiliki. Orang tua pun memiliki kesabaran. Semuanya memiliki kesabaran. Jadi menyesuaikan tingkat kemampuan masing-masing. Kesabaran anak kecil ya jelas berbeda dengan kesabaran orang dewasa. Kesabaran orang dewasa pun ya tentu lain dengan kesabaran orang tua gitu loh. Seorang itu tergantung dengan umurnya, dengan kesabarannya. Makanya ini tidak mudah, harus dipelajari dalam hal untuk belajar tentang kesabaran. Saya kasih contoh apa saja yang harus kita lakukan. Ini saya terangkan sesuai dengan pengalaman pribadi saya. Yang namanya kita belajar atau melatih positif di dalam menangkap hal-hal sesuatu yang kita tangkap melalui pandangan mata kita, yang kita tangkap melalui pendengaran kita, yang kita cium melalui pembau kita, penciuman kita, akhirnya diolah di dalam rasa. Jadi biasanya kalau
kita melihat, mendengar, dan juga mencium sesuatu persoalan-persoalan kehidupan yang terjadi, kita olah dulu melalui rasa kita. Dan di dalam rasa itu ada guru sejati. Setelah itu di dalam otak pun kita cerna kembali. Di dalam otak pun ada guru sejati. Makanya jangan malas untuk belajar, untuk bertanya di dalam kedalaman hati panjenengan sendiri, karena di sana itu ada jawabannya. Kalau Anda sering bertafakur, bermeditasi atau semedi, sering masuk di dalam keheningan, maka segala sesuatu itu jawabannya ada di sana. Asal benar-benar kita mampu memasuki alam keheningan itu. Nah, itu. Maka bertanya apa saja di dalam hati itu ada jawabannya. Para pemirsa Kang Toko TV yang berbahagia, semalas apapun tidak Anda cobalah untuk selalu bermeditasi, bertafakur, semedi, supaya menemukan jawaban-jawaban dari segala sesuatu yang panjenengan semua hadapi, supaya mendapat pencerahan. Ya, namanya seorang guru itu beliau akan mengajarkan sesuatu keilmuan yang pernah dialami, tapi untuk memproses mengolahnya itu Anda sendiri yang mampu melakukannya. Gitu ya. Ini saya juga lagi diuji kesabaran ini, dan kesabaran itu tidak akan ada batasnya, dan ujian itu pun tergantung kita. Kalau kita merasa teruji, ya kita akan selalu teruji. Contohnya anak saya ini lagi rewel, panas, demam, ya bagaimana sikap saya untuk menghadapinya supaya dia tidak rewel? Tentunya saya dengan kelembutan, rasa welas asih kepada anak, sehingga anak itu nyaman, tentram, akhirnya tidak menangis lagi. Semalaman saya jaga anak saya karena demam. Anak saya sebentar terbangun karena demam, makanya harus saya elus, saya pijat lembut supaya damai, tenang, akhirnya bisa tidur kembali. Dan disitu saya diuji kesabaran saya sampai di mana batasnya kalau tidak tidur menunggu anak sampai pagi. Dan alhamdulillah sampai subuh ini saya masih terjaga. Yang penting anak saya tertidur pulas, karena anak ini adalah harapan saya yang nantinya menjadi penerus saya. Ya tentunya rasa kasih sayang harus saya curahkan. Dan kita harus membantu seorang istri, seorang ibu, seorang istri pencapek, sudah melayani kita setiap hari, memasak buat kita, menyuci buat kita. Jadi maklum, kadang-kala seorang istri itu juga kelelahan, butuh istirahat. Maka kita jangan ego, kita juga harus mengerti bagaimana pasangan hidup kita harus saling bantu-membantu, seperti itu. Ya, sekian dulu, ini saya sempatkan untuk ngisi konten di Jumat kali ini, dan ini anak saya masih rewel kayaknya. Ini saya cukupkan sekian dulu tentang makna kesabaran secara singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa ikuti terus wedaran-wedaran di Kang Toko TV ini. Semoga bisa memberi pencerahan kepada panjenengan semua. Dan ingatlah, kesabaran itu tiada batas, jangan pernah membatasinya. Dan ujian itu datangnya dari sendiri. Bagaimana kita menyikapinya? Temukan guru sejati di dalam otakmu, di dalam rasamu. Ketika kamu masuk alam hening dengan tafakurmu, maka di situ akan ada jawaban. Di dalam otak akan ada jawabannya, di dalam kedalaman rasa juga akan ada jawabannya. Sekian dulu, terima kasih. Salam sejahtera.